Perkenalkan, nama saya Aicha Yani Penny Suryanti. Saya mahasiswa Universitas Merdeka Malang dengan NIM 240900000120. Saya dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akhlak terhadap non-muslim sebagai tugas ujian akhir semester agama Islam. Islam muncul di tengah berbagai perbedaan suku, ras, dan agama yang mengharuskan interaksi antara muslim dan non-muslim. Dalam materi ini, saya ingin menunjukkan seperti toleransi perbedaan antar agama dalam bagaimana cara menoleransinya, cara menghargainya, dan dalam konteks globalisasi. Karena dalam ajaran agama Islam sendiri diajarkan untuk keadilan, kasih sayang, menghormati hak-hak non-muslim, serta menjaga stereotip negatif agar tidak terjadi, supaya masyarakat ini bisa hidup dengan harmonis. Akhlak terhadap non-muslim adalah sikap baik yang ditujukan oleh Islam, seperti kebaikan, toleransi, keadilan, dan penghormatan yang telah diajarkan dalam Islam kepada cara kita menghormati non-muslim. Dan Islam mengajarkan untuk berbuat baik, tidak memaksa agama, dan menjaga hubungan harmonis dengan teman, tetangga, maupun keluarga yang berbeda agama. Itu merupakan pengertian menurut saya terhadap akhlak kepada non-muslim. Cara menjaga sikap terhadap non-muslim yaitu kita bersikap adil kepada non-muslim yang damai dan menjaga hubungan sosial. Selanjutnya, menghormati perbedaan agama dan kita menghindari penghinaan. Jadi kita tidak boleh menghina non-muslim, menghina itu agamanya, menghina Tuhannya, dan kita yaitu menjaga batasan dalam agama, tetap menunjukkan rasa hormat kita dan bersikap bijaksana dalam perbedaan. Tetapi kita juga harus ada batasannya, seperti tidak mengikuti non-muslim beribadah seperti itu. Selanjutnya, untuk bagaimana sikap seorang muslim agar tidak membenci non-muslim dalam bermasyarakat, seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu seorang muslim harus memahami ajaran tentang keadilan dan kasih sayang agar tidak membenci umat non-muslim. Dan kita harus diwajibkan membangun hubungan baik, bersikap sabar, menjaga prinsip agama, penting untuk di kehidupan masyarakat agar tetap harmonis dan damai. Lalu, untuk alasan dan batasan bagi seorang muslim untuk tidak mengikuti urusan ritual non-muslim adalah karena kita harus menjaga akidah dan tauhid untuk menghindari peniruan. Mereka berinteraksi dengan non-muslim dalam duniawi tetapi tidak hadir dalam acara ibadahnya. Jadi, untuk inti dan kesimpulan dari materi saya yaitu akhlak terhadap non-muslim ini, kita itu mengajarkan tentang bagaimana seorang muslim untuk bersikap baik, adil, menghormati, bertoleransi, dan berempati kepada non-muslim, dan interaksi kami itu agar tidak membeda-bedakan agama lain, dan kita itu tetap melakukan kebaikan dan keadilan toleransi tadi, bersikap sabar dan menjaga identitas mereka dan identitas kita pribadi, dan kita tidak boleh melakukan tindakan diskriminasi ataupun agresif terhadap mereka. Dan walaupun seperti itu, kita tidak boleh mengikuti ritual keagamaan non-muslim ini, tidak boleh hadir dalam konteks yang religius. Untuk yang pertama yaitu Quran Surat Mumtahanah ayat 8-9. Dalam ayat ini menegaskan bahwa umat Islam
diperintahkan untuk berbuat baik dan adil kepada non-muslim yang tidak memusuhi atau mengusir mereka. Namun, kita juga dilarang menjadikan musuh ini teman, karena musuh itu memerangi dan mengusir umat Islam lainnya sebagai teman. Selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Di ayat ini ditegaskan bahwa kita memiliki prinsip perbedaan agama. Kita tidak boleh memaksa agama Islam kepada orang lain, dan kita harus menghormati perbedaan agama itu untuk memilih keyakinan. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Ayat ini mengatakan untuk kita itu tidak boleh menghina, mengolok-olok, atau mencela agama orang lain, termasuk dalam konteks perbedaan sosial juga. Lalu yang keempat yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 125. Ayat ini itu menjelaskan pentingnya berdakwah dengan cara yang bijaksana, penuh hikmah dan kelembutan, serta menghindari kekerasan atau paksaan. Dan yang terakhir adalah Quran Surat Al-An'am ayat 108. Ayat ini kita ditegaskan untuk tidak menghina, mencela agama atau keyakinan orang lain, agar kita tidak menimbulkan kemusuhan dan kita tidak saling menghina ataupun merugikan semua pihak. Itu 5 ayat yang berkaitan dengan akhlak terhadap non-muslim. Dan sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.